Oke deh, sekarang kita bikin sosis Jerman isi keju mozzarellanya yuk. Gak perlu jauh-jauh ke Jerman kok. Bratwurst sudah diproduksi di Indonesia, tepatnya di pabrik yang terletak di Karawaci, Tangerang. Sekali produksi, pabrik ini menghabiskan bahan baku sekitar 500 kg. Kalau di total sehari bisa sampai 25 ton. Wih, banyak banget ya. Pantesan mesinnya segede ini. Proses pertama, kita campurkan dulu bahan-bahan bratwurstnya. Daging dan campuran bahan lain dimasukkan ke dalam mixer. Lalu tuang air es. Pemberian air es ini untuk menjaga suhu adonan tetap rendah. Jadi kandungan protein dagingnya gak rusak selama proses mixing. Setelah diaduk hingga kalis, lanjut kita masukkan bahan yang gak kalah penting, yaitu mozzarella. Wah, keju yang dipakai banyak juga ya, sampai habis satu kotak besar. Sudah tercampur rata nih, kita lanjut ke proses filling. Adonan bratwurst ini dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Bratwurst tradisional sih, kulitnya masih menggunakan usus hewan. Tapi kalau yang ini sih sudah canggih, pakai kolagen yang berasal dari tulang dan kulit hewan. Nggak kayak bungkus plastik. Kolagen yang dijadikan kulit sosis ini bisa dimakan dan bagus untuk tubuh loh. Bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, persendian, dan mencegah tulang krokos. Proses filling ini berjalan secara otomatis. Gak perlu masukkan satu persatu pakai tangan. Sekali pencet, langsung terisi deh 81 buah bratwurst. Setelah semua adonan tercetak, bratwurst kita masukkan ke dalam kotak ini nih. Kotak sebesar ruangan ini bisa memuat 1 ton bratwurst, teman-teman. Nah, di kotak inilah bratwurst akan dimasak. Proses pemasakan ini menggunakan steam atau uap panas selama 45 menit pada suhu 85 derajat. Proses steam ini akan membunuh mikroorganisme sehingga sosis aman untuk dikonsumsi. Sudah matang nih. Wah, masih ngebul banget tuh. Nah, biar suhu bratwurstnya turun, diangin-anginkan dulu di depan blower ini. Setelah 15 menit, suhu akan turun hingga sekitar 35 derajat. Let's go, kita ke proses cutting. Bratwurst yang masih panjang-panjang gini dipotong hingga berbentuk satuan. Tuh, mesinnya sudah canggih. Langsung keluar deh bratwurstnya. Lanjut ke proses packing. Metode packingnya dinamakan thermoforming dan vacuum sealing. Dengan bantuan panas, otomatis wadah bratwurst akan tercetak. Udara di dalamnya pun langsung tersedot biar kedap udara. Jadi bisa menghentikan pertumbuhan bakteri. Meski tanpa pengawet buatan, bratwurst mozzarella ini tahan hingga 6 bulan di suhu minus 20 derajat, teman-teman. Bratwurst mozzarella ini juga sebenarnya sudah matang kok. Tapi sebelum dimakan sih, lebih baik dipanaskan dulu. Beda kayak orang Indonesia yang sering memasak sosis dengan cara deep fry. Kalau di negara asalnya sih, bratwurst dinikmati dengan dipanggang atau ditumis. Dalam bahasa Jerman, memanggang atau menggoreng dengan wajan disebut braten. Inilah yang dikaitkan dengan bratwurst yang berasal dari kata brat atau daging cincang dan wurst atau sosis. Aslinya sih, bratwurst dibuat dari daging babi atau sapi. Kalau yang ini halal kok, teman-teman. Rempah yang digunakan pun sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Selain memanjakan lidah, bratwurst mozzarella ini juga termasuk makanan tinggi protein loh. Cukup makan 2 potong sudah bisa memenuhi 33% kebutuhan protein harian kita. Wah, pas banget nih buat jadi sumber gizi.